Manajemen konten digital juga penting untuk meningkatkan keterlibatan audiens. Konten-konten yang menarik dan relevan dapat meningkatkan interaksi dengan audiens, baik dalam bentuk komentar, likes, ataupun berbagi konten. Contoh yang dilakukan sebuah brand adalah dengan konsisten membagikan konten informatif dan menarik di Instagram mereka, agar lebih banyak mendapatkan engagement dari pengikutnya. Alasan lain pentingnya manajemen konten digital adalah mengoptimalkan SEO atau Search Engine Optimization. Manajemen konten yang baik dapat meningkatkan visibilitas di mesin pencari seperti Google. Sebagai contoh, artikel dengan kata kunci yang tepat dan struktur yang rapi lebih mudah ditemukan oleh pengguna internet, sehingga meningkatkan traffic ke situs web. Manajemen konten digital juga penting untuk mempermudah kolaborasi dalam tim, di mana dalam organisasi atau perusahaan, manajemen konten yang baik memungkinkan tim bekerja lebih efektif dalam mengembangkan dan mendistribusikan konten. Sebagai sebuah contoh, sebuah tim pemasaran digital menggunakan alat seperti Google Drive atau Trello untuk berbagi dan mengedit dokumen secara bersama-sama. Salah satu alasan yang paling penting dalam manajemen konten digital adalah melindungi hak cipta dan keamanan data. Sistem manajemen konten yang baik dapat menjaga hak cipta dan keamanan data dari perusahaan. Contohnya, perusahaan yang menggunakan Digital Asset Management atau DAM menggunakannya untuk menyimpan dokumen penting dan memastikan bahwa hanya orang-orang yang berwenang dapat mengaksesnya, sehingga dapat menjaga penyebaran dari konten, sehingga di akhir dapat menjaga hak cipta dan keamanan data kita. Manajemen konten digital juga penting untuk mengukur dan mengevaluasi performa konten kita. Manajemen konten memungkinkan pemantauan efektivitas konten melalui data analitik. Contohnya, YouTuber dapat melihat statistik video mereka menggunakan YouTube Analytics untuk mengetahui video mana yang paling banyak ditonton dan bagaimana mereka bisa meningkatkan performa video berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas etika dan keamanan dalam pengelolaan konten. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam etika dan pengelolaan konten adalah hak cipta dan hak kekayaan intelektual atau HKI. Hak cipta melindungi karya asli seseorang, termasuk teks, gambar, video, dan musik. Prinsip-prinsip utama hak cipta adalah menghormati hak cipta orang lain, lalu tidak mengambil atau menggunakan konten tanpa izin, serta memberikan atribusi kepada pemilik asli jika diperlukan. Cara-cara yang bisa kita lakukan untuk menghormati hak cipta adalah menggunakan konten dengan Creative Commons License atau bebas royalti, lalu mengutip sumber yang benar dalam artikel atau postingan, lalu membeli atau berlangganan stok gambar dan musik berlisensi. Contoh pelanggaran hak cipta adalah mengunggah film atau musik bajakan di internet, serta menggunakan foto dari Google tanpa izin atau atribusi kepada pemiliknya. Etika selanjutnya yang harus diperhatikan adalah kebenaran dan akurasi informasi. Menyebarkan informasi yang benar dan dapat dipercaya adalah tanggung jawab setiap pembuat konten. Cara untuk memastikan bahwa kebenaran informasi diikuti adalah memeriksa sumber berita dari media resmi dan kredibel, menghindari menyebarkan berita hoax atau informasi menyesatkan, serta menggunakan fact-checking tools atau alat-alat mengecek fakta seperti Snopes atau Google Fact Check. Contoh penyebaran informasi yang tidak etis adalah membuat berita palsu untuk mendapatkan klik seperti clickbait atau menyebarkan rumor tanpa bukti yang jelas. Selanjutnya mari kita bahas plagiarisme dan originalitas konten. Kita dapat memastikan bahwa konten kita original dengan menggunakan alat pendeteksi plagiarisme seperti Turnitin atau Grammarly Plagiarism Checker, lalu menyertakan sumber dengan benar dalam kutipan, serta menulis ulang dengan bahasa sendiri atau parafrase. Contoh pelanggaran dari plagiarisme dan originalitas konten adalah seorang mahasiswa menyalin artikel dari Wikipedia tanpa melakukan parafrase dan menggunakannya dalam tugas akademik tanpa menyebutkan sumbernya. Etika yang selanjutnya yang harus diperhatikan adalah privasi dan keamanan data dalam konten digital. Etika digital juga mencakup perlindungan privasi individu dan keamanan data yang dibagikan di internet. Terdapat beberapa cara untuk menjaga privasi dalam pengelolaan konten, yaitu tidak membagikan informasi pribadi tanpa izin, menggunakan pengaturan privasi yang ketat di media sosial, dan tidak menyebarkan data sensitif seperti nomor telepon, alamat, dan data finansial. Contoh pelanggaran privasi adalah memposting foto atau video seseorang tanpa izin mereka dan menjual data pengguna tanpa persetujuan. Kita juga harus memperhatikan etika dalam media sosial dan komunikasi digital. Dalam interaksi digital, penting untuk menjaga etika komunikasi yang baik dan menghindari perilaku negatif seperti cyberbullying dan ujaran kebencian. Prinsip etika komunikasi digital adalah gunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung, hormati perbedaan pendapat tanpa menyerang personal, dan hindari komentar-komentar negatif atau berita bohong. Contoh perilaku yang tidak etis dalam dunia digital adalah melakukan serangan verbal di kolom komentar dan menyebarkan hoaks untuk menjelekkan seseorang atau kelompok tertentu.
Selanjutnya, kita juga harus memperhatikan akun dan identitas digital. Kita harus melindungi akun digital agar mencegah pencurian data dan akses yang tidak sah. Beberapa tips untuk menjaga keamanan akun adalah sebagai berikut. Gunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun. Aktifkan two-factor authentication atau 2FA untuk perlindungan tambahan. Dan jangan pernah membagikan kata sandi kepada orang lain. Contoh-contoh serangan keamanan yang dapat terjadi adalah phishing atau email pesan palsu yang dikirimkan untuk meminta informasi pribadi, dan juga credential stuffing, di mana peretas mencoba login dengan menggunakan kombinasi username dan password yang sudah dicuri. Kita juga harus memperhatikan perlindungan diri kita terhadap malware dan serangan cyber. Malware dan serangan cyber dapat mencuri data ataupun merusak sistem yang sudah kita punya. Jenis-jenis keamanan cyber yang terjadi adalah phishing, yaitu penipuan online yang mencoba untuk mencuri informasi pribadi kita. Lalu juga ada ransomware, di mana perangkat lunak jahat digunakan untuk mengunci data pengguna dan meminta tebusannya. Lalu yang terakhir adalah keylogger, di mana program itu merekam ketikan yang kita lakukan untuk mencuri kata sandi. Terdapat 3 cara melindungi diri dari serangan cyber, yaitu yang pertama, jangan mengklik tautan mencurigakan dalam email ataupun pesan, gunakan antivirus dan firewall yang diperbarui secara rutin, dan hindari mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak dikenal. Yang terakhir, kita harus memperhatikan manajemen hak akses dan keamanan data, di mana kita harus mengelola hak akses terhadap konten digital penting untuk mencegah kebocoran data. Langkah-langkah yang kita dapat lakukan untuk melakukan perlindungan data adalah gunakan sistem enkripsi untuk data yang sensitif, batasi akses hanya kepada orang yang berwenang, dan simpan data di layanan cloud yang aman, seperti Google Drive dengan pengaturan berbagi yang cukup ketat. Terdapat sebuah contoh pelanggaran keamanan data, yaitu pada suatu perusahaan secara tidak sengaja membagikan file internal kepada publik tanpa proteksi. Dan yang terakhir, hal yang harus kita perhatikan adalah pencegahan penyalahgunaan konten digital. Konten digital yang kita buat dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga terdapat beberapa cara untuk melindungi konten digital yang kita miliki. Yang pertama, gunakanlah watermark pada gambar dan video yang dipublikasikan. Yang kedua, tambahkan lisensi penggunaan di deskripsi konten. Dan yang terakhir, lakukan pemantauan terhadap penggunaan ulang konten yang kita buat. Contoh penyalahgunaan konten yang dilakukan adalah menggunakan gambar seseorang dengan tujuan iklan tapi tanpa izin, lalu memodifikasi dan menyebarkan video seseorang untuk kepentingan tertentu tanpa sepengetahuan pemilik aslinya. Sekian pembelajaran mengenai manajemen konten digital pada hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.